Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik, materi kita pada video pembelajaran kali ini adalah tentang peradaban Mesopotamia. Masih ingat ya, di pekan lalu ataupun di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas pengantar peradaban-peradaban awal dunia. Salah satunya adalah peradaban Mesopotamia, yaitu dari tahun 5000 sampai 330 sebelum Masehi. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya nih kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali ke materi kita, peradaban Mesopotamia. Oke, nah kira-kira apa nih yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata peradaban kuno? Pasti mikirnya ya kan, kita bahas yang kuno-kuno nih, masa praaksara gitu ya kan. Nah, atau mungkin juga yang terpikirkan di kepala kalian adalah peradaban Mesir kuno, Yunani, maupun Romawi. Karena biasanya ketiga peradaban inilah yang terkenal, cukup terkenal. Mesir kuno, Yunani, maupun Romawi. Nah, nyatanya dalam sejarah di berbagai belahan dunia, peradaban kuno yang banyak mengubah dunia bukan hanya itu saja, bukan hanya Mesir kuno, Yunani maupun Romawi. Ada juga peradaban kuno Mesopotamia. Nah, kira-kira bagaimana ya dampak peradaban ini terhadap perubahan dunia? Nah, baik, di video pembelajaran hari ini akan kita bahas bagaimana dampak daripada peradaban Mesopotamia terhadap perubahan di dunia. Oke, langsung saja nih, kita kenalan dulu sama Mesopotamianya, ya kan? Istilah Mesopotamia berasal dari kata Yunani, yaitu meses, yang berarti antara, dan potami yang berarti sungai. Mesopotamia menunjuk suatu kawasan di antara dua sungai besar. Ingat, di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, di mana kedua sungai tersebut bermuara di Teluk Persia. Nah, kalau hari ini kita kenal untuk wilayah dari peradaban Mesopotamia adalah Irak. Nah, sekarang ini kita kenalnya Irak ya. Kalau dulu berarti peradaban Mesopotamia ini pernah tumbuh di wilayah yang saat ini kita kenal dengan Irak. Nah, dibandingkan kawasan di Asia Barat lainnya, kawasan ini ternyata amat subur, sehingga mengundang berbagai suku bangsa untuk berebut dominasi sambil membangun dan mengembangkan peradaban. Nanti kita akan lihat ada bangsa-bangsa mana saja yang pernah berebut dominasi nih di wilayah Mesopotamia. Nah, kemudian ada 5 karakteristik dari peradaban Mesopotamia. Di antaranya yang pertama, sistem pertanian dan pengairan. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perekonomian. Yang keempat, pemerintahan. Dan yang terakhir itu kepercayaan. Nah, 5 karakteristik dari peradaban Mesopotamia inilah yang akan kita bahas tuntas di video pembelajaran hari ini. Kita akan lihat bagaimana sistem pertaniannya sampai kepada kepercayaan pada masa peradaban Mesopotamia ini. Nah, baik, yang pertama, sistem pertanian dan pengairan. Sejak 10.000 tahun yang lalu, masyarakat Mesopotamia telah bercocok tanam seperti gandum dan juga sereal. Kemudian mereka juga menanam kurma, kacang polong, zaitun, delima, anggur, dan sayuran. Nah, ternyata selain bertani, masyarakat di peradaban Mesopotamia ini juga beternak domba, kambing, babi, dan sapi. Nah, untuk menunjang hasil panen yang berlimpah setiap musim, penduduk Mesopotamia ini membangun jaringan irigasi dengan memanfaatkan aliran Eufrat dan Tigris. Nah, bayangin aja, 10.000 tahun yang lalu ternyata masyarakat Mesopotamia ini sudah kenal dengan yang namanya irigasi. Berarti nggak hanya masyarakat ataupun orang manusia modern aja kan yang kenal dengan irigasi ini. Nah, masyarakat Mesopotamia 10.000 tahun yang lalu ternyata sudah membangun jaringan irigasi dengan memanfaatkan aliran Eufrat dan Tigris tadi, karena memang Mesopotamia berada di antara Eufrat dan Tigris. Kita tahu bahwasanya suatu peradaban muncul dan berkembang itu biasanya di dekat aliran sungai ataupun di dekat sumber air. Nah, makanya kemudian peradaban ini sangat maju dan berkembang karena memang letaknya yang strategis tadi, ya kan? Kemudian tanahnya yang subur.
Nah, kembali ke materi nih, dengan perencanaan yang matang tadi, maka aliran Eufrat dan Tigris dapat dimanfaatkan secara maksimum untuk menjaga kesuburan lahan pertanian. Peradaban Mesopotamia menjadi peradaban pertama yang membangun jaringan irigasi sebagai jaringan yang terpadu dan membagukan irigasi menjadi suatu sistem. Bayangin nih, peradaban pertama yang membangun jaringan irigasi. Nah, otomatis ini membawa perubahan ya kan pada dunia yang saat ini, di mana irigasi ini masih digunakan sampai saat ini. Nah, kemudian pemerintah pada masa peradaban Mesopotamia ini memberlakukan undang-undang yang mengatur distribusi air untuk memastikan pengairan berjalan lancar. Nah, kalau kita bahas daripada referensi ini, bahwa bisa kita simpulkan bagaimana jaringan irigasi yang terbangun pada masyarakat Mesopotamia ini sangat terstruktur, rapi ya kan? Bahkan ada undang-undangnya sendiri untuk mengatur distribusi air jaringan irigasi ini. Nah, itu untuk sistem pertanian dan pengairan. Kemudian kita lihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban Mesopotamia. Nah, meskipun bangsa silih berganti berkuasa dan mendiami Mesopotamia seperti yang kita singgung tadi, tetapi bangsa-bangsa tersebut telah menunjukkan nih prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan membawa perubahan kepada dunia. Nah, kita lihat apa-apa saja prestasi dari setiap bangsa-bangsa yang pernah mendiami wilayah Mesopotamia. Yang pertama, dalam bidang transportasi. Nah, orang Mesopotamia ini ternyata sudah menemukan yang namanya roda, kereta, dan perahu berlayar. Roda ditemukan sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, di mana selain untuk transportasi, maka roda juga digunakan untuk irigasi, penggilingan gandum, dan pembuatan tembikar. Kemudian dalam bidang sains, orang Mesopotamia mengembangkan konsep waktu dan matematika. Udah ada nih perkembangan konsep waktu dan matematika. Mereka membagi unit waktu menjadi 60 bagian, yang akhirnya mengarah pada 60 detik per menit dan 60 menit per jam. Basis angka 60. Nah, dengan basis ini juga dikembangkan sistem penanggalan dengan membagi 1 tahun menjadi 12 bulan. Nah, masyarakat Mesopotamia ternyata sudah mengenal itu gitu ya kan. Yang saat ini masih kita pakai hingga saat ini, 1 tahun masih 12 bulan ya kan. Belum berubah dia jadi 13 ataupun 14 bulan. Kemudian kita lihat bagaimana di dalam bidang geografi. Orang Mesopotamia pertama kali menggunakan peta sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Peta ini berupa sketsa sederhana pada tablet tanah liat yang terdiri atas peta kota, kampanye militer, peta perburuan, dan juga rute perdagangan. Nah, ternyata masyarakat Mesopotamia sudah bisa membuat yang namanya peta 2300 sebelum Masehi. Bidang kependudukan. Di bidang kependudukan, orang-orang di sini mengembangkan konsep tata kota. Pertama kali dalam sejarah menerapkan aturan alokasi manusia dan jumlah besar di satu tempat. Nah, kemudian dalam bidang arsitekturnya, mereka mampu membangun menara dan gedung tinggi dengan teknik zigurat. Teknik zigurat ini adalah teknik dengan susunan batu bertingkat. Ya, jadi semakin ke atas dia semakin kecil itu ya, susunan batu bertingkat. Pada 605 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar II ini membangun taman gantung Babilonia yang tingginya hampir 100 meter dengan arsitektur zigurat tadi. Nah, Bu, dari mana semua ini bisa tahu? Kan waktunya tadi 605 sebelum Masehi, sangat jauh sekali ya. Taunya dari peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan oleh para peneliti. Nah, makanya tahu nih bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Mesopotamia ini. Kemudian dalam bidang tulisan, orang Mesopotamia membakukan sistem tulisan yang disebut dengan tulisan paku. Tulisan paku adalah sistem tulisan pertama kali di dunia. Silakan nanti kalian searching tentang tulisan paku. Nah, ternyata tulisan paku ini sudah ada pada masa peradaban Mesopotamia ini. Nah, itu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita lihat bagaimana bidang perekonomiannya. Jadi pada awalnya Mesopotamia ini kan bertumpu nih pada pertanian, di mana sejak sistem irigasi diterapkan, kegiatan perdagangan pun mulai bergairah. Hasil panen dan ternak yang melimpah menjadi modal dasar untuk melakukan ekspor. Ramainya perdagangan di Mesopotamia ditunjang dengan kemampuan warganya dalam matematika dan ketetapan waktu tadi. Kelancaran perdagangan ini juga ditunjang dengan lancarnya transportasi perdagangan baik darat maupun laut. Semula perdagangan dilakukan dengan barter.
Ya, kita kenal sistem barter. Kemudian berkembang menggunakan alat tukar atau logam mulia. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, alat tukar yang tetap yaitu berupa kulit binatang, garam, dan senjata. Nah, ketiga alat tukar inilah yang kemudian menjadi alat tukar tetap. Tadi kulit binatang, garam, dan senjata. Itu dalam bidang perekonomian. Sekarang kita beralih ke bidang pemerintahannya. Nah, sejarah pemerintahan dalam peradaban Mesopotamia ditandai oleh silih bergantinya bangsa yang menguasai kawasan subur tersebut. Seperti yang kita bahas tadi, selama menguasai tiap bangsa sempat mencapai kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Nah, kita lihat ada pun bangsa-bangsa yang pernah mendiami wilayah Mesopotamia adalah yang pertama, bangsa Sumeria, setelah itu bangsa Akkadia, ada bangsa Amoria, yang keempat bangsa Assyria, kelima bangsa Kaldea, dan yang terakhir itu adalah bangsa Persia. Nah, keenam bangsa inilah pernah menguasai dan pernah mendiami kawasan Mesopotamia. Oke. Kemudian kita lihat bidang kepercayaannya. Nah, kepercayaan bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia masih bersifat politeisme, di mana dengan satu dewa sebagai dewa tertinggi, atau biasa kalau kita kenal juga dengan sebutan pantheon, ya, dengan satu dewa sebagai dewa tertinggi. Nah, ternyata kan tadi banyak nih bangsa-bangsa yang mendiami ataupun pernah menguasai wilayah Mesopotamia. Setiap bangsa ini ternyata menyembah dewa-dewi yang berbeda. Misal seperti bangsa Sumeria itu mereka menyembah dewa Enlil namanya. Bangsa Amoria dan Kaldea menyembah dewa Marduk, bangsa Assyria menyembah dewa Asyur, dan yang terakhir bangsa Persia menyembah dewa Amesaspenta. Nah, jadi tiap-tiap bangsa beda-beda dewa-dewi yang disembah, tetapi tetap mereka kepercayaannya bersifat politeisme dengan satu dewa sebagai dewa tertinggi. Nah, baik, inilah materi singkat kita pada hari ini tentang peradaban Mesopotamia dari tahun 5000 sampai dengan 330 sebelum Masehi. Nah, kita sudah bahas tadi ya, bagaimana wilayah ini dikatakan sebagai wilayah, dinamakan sebagai Mesopotamia karena memang berasal dari bahasa Yunani yang artinya berada di antara dua sungai, kan? Kemudian kita sudah bahas karakteristik dari peradaban Mesopotamia ini, baik dari segi pertanian dan perairannya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perekonomian, selanjutnya pemerintahan, dan yang terakhir kita sudah bahas bagaimana kepercayaan yang berkembang di masyarakat Mesopotamia. Nah, baik, semoga kalian paham dengan penjelasan materi kita pada hari ini. Gimana, seru kan ketika kita membahas tentang sejarah suatu peradaban. Jadi kita bisa bandingkan dan kita bisa tahu nih bagaimana peradaban pada masa lalu itu sangat berguna hingga pada saat ini, bahkan masih kita pakai, ya kan? Nah, baik, demikian materi kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.